Perkenalkan, nama saya Reva Christian dari kelas 12J nomor absen 35. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada bab substansi genetik, yaitu materi replikasi DNA. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa sih itu replikasi DNA. Nah, replikasi DNA sendiri merupakan sebuah proses penggandaan DNA baru menggunakan DNA yang sudah ada sebelumnya. Lalu selanjutnya ada model dalam proses replikasi DNA. Model dalam proses replikasi DNA ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada model konservatif, di mana model konservatif ini adalah DNA induk yang menghasilkan DNA yang baru secara utuh. Lalu yang kedua ada model semi-konservatif, di mana model semi-konservatif ini adalah DNA induk yang dibagi menjadi 2 rantai, masing-masing rantainya akan membentuk DNA yang baru. Lalu yang ketiga ada model dispersif, di mana model dispersif ini adalah DNA induk yang dibagi menjadi rantai yang terputus-putus. Nah, masing-masing rantai yang terputus ini akan membentuk DNA yang baru. Nah, untuk model dari proses replikasi DNA ini yang diakui sampai sekarang hanya model semi-konservatif. Selanjutnya, kita perlu mengetahui terkait komponen apa saja yang bekerja dalam proses replikasi DNA. Nah, komponen yang bekerja dalam proses replikasi DNA antara lain adalah DNA, enzim helikase, enzim topoisomerase, enzim DNA polimerase, dan yang terakhir adalah enzim ligase. Pada proses replikasi DNA menurut model semi-konservatif akan terlihat seperti gambar berikut ini. Nah, dari gambar model semi-konservatif ini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, DNA yang akan direplikasi. Awalnya, diputus ikatan hidrogennya oleh helikase memenuhi aturan downstream, yaitu dari arah 3 ke 5 DNA awal. Lalu, diluruskan oleh topoisomerase. Yang kedua, DNA polimerase kemudian mulai membentuk salinan DNA baru dari titik promoter atau awal ke titik terminator atau akhir, memenuhi aturan downstream, yang dapat kita bagi 2. Yang pertama, pada rantai berarah 3 ke 5, replikasi DNA berjalan kontinu atau tidak terputus, yang bisa kita lihat pada bagian leading strands. Yang kedua, pada rantai berarah 5 ke 3, replikasi DNA berjalan diskontinu atau terputus, yang bisa kita lihat pada bagian lagging strands. Yang ketiga, rantai yang mengalami lagging strands akan menghasilkan fragmen terputus-putus yang disebut fragmen Okazaki. Yang keempat atau yang terakhir, fragmen Okazaki kemudian diperbaiki oleh ligase agar DNA baru dapat terbentuk seperti normal. Sekian pemaparan saya mengenai materi replikasi DNA. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan.